Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di videoku. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zulfi Aditya Pradana dengan NIM 221101009 dari kelas TI 6A. Di video kali ini saya akan menjelaskan support vector machine. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah metodologi penelitian. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan support vector machine? Support vector machine adalah sebuah algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, konsep utama dari SVM ini adalah mencari hyperplane yang terbaik, kemudian memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Hyperplane sendiri adalah garis atau yang berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang memisahkan data dengan margin terbesar. SVM sendiri sangat efektif untuk dataset dengan dimensi tinggi dan sering digunakan dalam masalah klasifikasi biner atau 2 kelas, maupun bisa juga dengan multi kelas. Oke, prinsip dasar SVM yakni adalah memaksimalkan margin antara 2 kelas. Nah, margin sendiri adalah sebuah jarak antara hyperplane dengan titik data terdekat dari masing-masing kelas. Nah, titik data terdekat ini disebut super vector. Oke, kita lanjut. Kemudian cara kerja dari support vector machine sendiri. Yang pertama adalah input data. Kemudian data tersebut akan diambil untuk data training yang terdiri dari fitur X ataupun Y. Kemudian yang kedua adalah pemetaan ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Jika data tidak linear, maka bisa digunakan dengan kernel function atau biasa yang kita sebut dengan kernel trick untuk memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi, di mana menjadi linear yang terpisah. Yang ketiga adalah mencari hyperplane terbaik untuk memaksimalkan margin antara 2 kelas. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi. Nah, setelah hyperplane ditemukan, data baru diklasifikasikan berdasarkan posisi relatifnya terhadap hyperplane. Nah, tujuan utama dari support vector machine sendiri adalah ada 3 poin di sini. Yang pertama, mencari hyperplane terbaik yang memisahkan 2 kelas dengan margin terbesar. Kemudian mengatasi masalah overfitting dengan memaksimalkan margin. Kemudian yang ketiga adalah menangani data linear dan non-linear menggunakan kernel function atau kernel trick. Nah, kemudian kita akan mengenal istilah-istilah dalam SVM itu sendiri. Ya, seperti kita sebutkan di awal tadi, ada hyperplane, yaitu adalah garis atau bidang pemisah antara 2 kelas atau lebih. Kemudian ada kernel function, ini digunakan untuk memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Misalnya adalah RBF, polinomial atau linear. Kemudian ada yang disebut super vector, yaitu titik terdekat dengan hyperplane untuk menentukan posisi hyperplane. Kemudian ada soft margin, beberapa titik data berada di sisi yang salah dari hyperplane untuk menghindari overfitting. Kemudian ada yang namanya maximum margin, yang disebut jarak terbesar antara hyperplane dengan super vector. Nah, sekarang kita masuk ke data linear dan non-linear. Data linear adalah data yang dapat dipisahkan secara linear oleh hyperplane. Contohnya adalah dataset sederhana yang terdiri dari 2 fitur yang bisa dipisahkan dengan garis lurus. Nah, di sini kita bisa lihat pada data yang berlabel A. Contoh data A.
Kemudian data nonlinear sendiri adalah data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Contohnya adalah dataset dengan pola melingkar atau kompleks. Nah, contohnya ada di gambar yang B. Solusinya adalah gunakan kernel function atau kernel trick untuk memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi, di mana data menjadi linear yang terpisah. Nah, kita akan mengenal kelebihan dan kekurangan SVM itu sendiri. Untuk kelebihan, di sini memang SVM itu efektif untuk dataset dengan dimensi yang tinggi. Kemudian menangani data linear dan non-linear menggunakan kernel. Kemudian tahan terhadap overfitting, terutama pada dataset yang kecil. Terus memiliki performa yang baik pada dataset dengan noise. Kemudian untuk kekurangannya sendiri adalah kurang cepat untuk dataset besar karena membutuhkan banyak sekali perhitungan. Yang kedua adalah sulit untuk interpretasi hasil, berbeda dengan decision tree yang lebih mudah dipahami. Nah, sekarang kita akan belajar pengimplementasian supervector machine dari aplikasi dari artikel yang telah saya dapatkan dari Google Scholar. Dengan studi kasus dataset adalah pengklasifikasian bunga iris. Di sini menjadi 3 kategori, yakni iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, kita masuk ke metode penelitiannya. Di sini dataset didapatkan dari Kaggle, yaitu mengambil contoh bunga iris sebanyak 150 dengan 5 atribut, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies dengan masing-masing 50 data untuk setiap kelas. Iris tosa berjumlah 50, iris versicolor 50, dan iris virginica 50. Nah, berikut tabelnya. Kemudian pre-processing data, di sini dilakukan pengecekan machine value. Terus data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan untuk data testing. Di data tersebut dilatih menggunakan 2 metode pelatihan data, yaitu Bernstein split dan K4 cross validation, sebesar 80 untuk percentage split dan K4 cross sebesar 20% dari data setting, dari keseluruhan data. Oke, lanjut. Kemudian metode SVM nya menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa kalian baca sendiri. Setelah itu masuk ke evaluasi hasil. Di evaluasi hasil ini bisa kita lihat di tabel 2. Kemudian untuk rumus akurasi adalah sebagai berikut, presisi adalah sebagai berikut, dan recall sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah penentuan F1 score adalah sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan dari percentage split, menggunakan data sebesar 80 untuk training dan 20 untuk testing, yang dihasilkan pada tabel nomor 3. Nah, berikut hasilnya adalah memprediksi dengan benar sebanyak 14 data iris setosa, 6 data iris versicolor, dan 9 data iris virginica. Kemudian 1 data iris versicolor diprediksi iris setosa. Hasil presisi yang dihasilkan untuk iris setosa sebesar 93%, iris versicolor sebesar 100%, dan iris virginica sebesar 100%. Dan kemudian hasil F1 score yang dihasilkan adalah untuk iris setosa sebesar 97%,
Iris Versicolor 92%, dan Iris Virginica sebesar 100%. Nah, nilai akurasi yang diperoleh mendapatkan sebesar 96,7 dari percentage split. Nah, ini menunjukkan kalau vektor mesin itu sudah sangat baik dalam memprediksi hasil klasifikasi bunga iris tersebut. Kemudian kita masuk ke K-fold cross validation. Di K-fold cross ini kita bisa lihat di sini di tabel 4, memprediksi dengan benar sebanyak 50 data iris setosa, 42 data iris versicolor, dan 47 data iris virginica. 6 data iris versicolor diprediksi iris setosa, kemudian 2 data iris versicolor diprediksi iris virginica, dan 3 data iris virginica diprediksi iris versicolor. Kemudian presisi yang dihasilkan dari iris setosa sebesar 89%, kemudian iris versicolor sebesar 93%, dan iris virginica sebesar 96%. Untuk hasil recall yang dihasilkan sebesar 100% untuk iris setosa, untuk versicolor sebesar 84%, dan virginica sebesar 94%. Nah, nilai akurasinya sendiri menggunakan K-fold cross adalah sebesar 92,6. Ini juga menunjukkan kalau SPM itu baik dalam memprediksi hasil klasifikasi bunga pada iris. Nah, didapatkanlah sebuah statistik sebagai berikut. Perbandingan antara percentage split dan K-fold cross validation. Nah, kita bisa ambil kesimpulan kalau berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, iris ini menggunakan metode SPM dengan kernel polinomial. Dalam metode latih percentage split memiliki nilai akurasi F1 score di atas 95%. Nah, ini menunjukkan kalau SPM itu mampu melakukan klasifikasi bunga iris dengan metode latih percentage split untuk menghasilkan nilai evaluasi yang terbaik. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa SPM adalah algoritma yang kuat untuk klasifikasi dan regresi, terutama pada dataset dengan dimensi yang tinggi. Nah, dengan kernel function, SPM menangani data linear dan non-linear, namun SPM memerlukan tuning parameter dan tidak efisien untuk dataset yang sangat besar. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.